Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lulu Jurnal Channel. Setiap kali masuk ke dalam kelas, saya selalu membawa sesuatu. Bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena saya percaya bahwa murid-murid saya berhak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Ketika kita masuk ke dalam kelas, terkadang anak merasa bosan apabila kita mengajar dengan metode yang itu-itu saja. Nah, kali ini saya membawa sesuatu yang bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Saya membawa balok-balok angka. Balok-balok angka ini saya berikan pada awal pembelajaran untuk sebuah asesmen awal. Karena murid-murid saya kebanyakan yang aktif, sering berjalan-jalan, tidak betah duduk di kursi, maka saya membawa balok-balok angka ini supaya mereka bisa maju ke depan satu per satu. Nah, tujuan dari media pembelajaran ini adalah kita akan bermain game 24 yang mana ini akan menggunakan kembali kemampuan mereka dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bahkan mungkin perpangkatan. Saya membawa media belajar ini terinspirasi dari sebuah video podcast dengan bintang tamu Jerome Pauline. Saat itu ada segmen bermain game dan Jerome beserta dua podcaster itu membawakan game 24 ini, yang mana dalam game ini kita harus menyusun 4 angka supaya menghasilkan 24. Kita bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian untuk menyelesaikan operasi hitung itu asalkan menghasilkan 24. Contohnya, misal saya menggunakan 4 dikali 5 ditambah 3 ditambah dengan 1. 4 dikali 5 sama dengan 20, ditambah dengan 3, 23, ditambah lagi dengan 1 menjadi 24. Atau contoh-contoh lain yang bisa digunakan. Pokoknya kita harus mengkombinasikan 4 angka supaya menghasilkan 24. 4 dikali 5, 20, 20 ditambah 6, 26 dikurang 2. Ditambah 5 sama 10, Dan ternyata saat media ini digunakan, anak-anak antusias. Awalnya mereka bingung, Bu, buat apa balok-balok angka itu? Gitu. Bu, kenapa itu ada angka-angkanya? Awalnya mereka kebingungan karena untuk apa media ajar ini dibawa ke dalam kelas. Tetapi setelah saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya, mereka antusias untuk melakukannya. Awalnya saya ragu mereka mau untuk melakukan kegiatan ini, karena di sini saya meminta anak-anak untuk langsung mengerjakan setiap soalnya itu di depan. Mereka langsung mengaplikasikan media ini di depan. Jadi tidak berpikir dulu di belakang, tapi langsung ke depan, langsung menyebutkan angka berapa saja. Langsung menyebutkan dan mengambil angka berapa saja yang mereka gunakan. Dan menariknya, ternyata semua anak antusias dengan permainan ini. Mereka mencari-cari kombinasi angka yang bisa digunakan yang bisa menghasilkan 24. Banyak sekali momen yang berkesan saat menggunakan media ajar ini. Bu, gak apa-apa kan kalau misalkan hanya penjumlahan saja? Bu, kalau misalkan ini sama ini bisa gak? Bu, kalau misalkan penjumlahan sama perkalian yang mana dulu? Jadi mereka kembali mengingat dan belajar lagi bagaimana cara pengoperasian dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu sendiri. Dan setelah permainannya selesai, oh Bu, ternyata saya bisa ya. Bu, ternyata angka berapa saja bisa dikombinasikan ya Bu. Ternyata setelah permainan ini selesai, semuanya tidak sampai di sini saja. Bahkan setelah pertemuan minggu ini selesai, di minggu berikutnya mereka masih bertanya, Bu, kapan kita main game lagi? Bu, kenapa yang kemarin nggak dibawa lagi? Gitu. Ternyata antusiasnya masih sampai pada pertemuan berikutnya. Karena media ajar ini, saya melihat ternyata murid-murid saya sangat aktif ketika di kelas. Aktif dalam artian mereka
punya keingintahuan dan mereka memang tidak betah kalau hanya belajar duduk-duduk saja di kursi di mejanya masing-masing. Dan dari media ajar ini saya belajar bahwa lagi-lagi kita tidak bisa melihat seseorang hanya dari luarnya saja. Karena awalnya saya menganggap ketika saya membawa ini hanya ada beberapa orang saja yang antusias, tapi ternyata di luar ekspektasi saya, semua yang berada di kelas, mereka merasakan antusiasnya. Mereka bisa aktif, mereka bisa berpikir dengan cepat, dan mereka bisa melakukan sesuai dengan perintah. Setelah membawa media ajar ini, saya kembali belajar, saya kembali berpikir bahwa pertemuan berikutnya, saya harus membawa sesuatu yang lebih menarik lagi untuk anak-anak. Semoga dari cerita ini bisa menguatkan kita bahwa apapun yang dibawa, apapun yang diusahakan oleh guru itu selalu memiliki arti bagi murid-muridnya. Buat cerita kali ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa share juga pengalaman kalian dari guru kalian atau pengalaman kalian saat memberikan hal-hal menarik kepada murid-murid kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.